Unik klasemen yang berbeda, Sriwijaya FC dan Delta Sidoarjo babak pertama dari Stadion Delta Sidoarjo. Ini dia salah satu pemain anyar milik Delta Sidoarjo, Kone Lansen. Sriwijaya tentunya harus sedikit lebih berhati-hati menghadapi Lobster yang kekuatannya jauh berbeda kali ini. Dan tidak hanya itu, ambisi atau semangat mereka untuk keluar dari zona degradasi ini yang harus diantisipasi oleh anak-anak Laskar Wong Kito. Tekanan langsung datang dari The Lobster. Sebuah tendangan spekulasi dari sudut sedikit sempit tampaknya dilepaskan oleh James Colomel. Satu acungan jempol patut kita berikan kepada para Delta Maniabung, bagaimana tim kebanggaan mereka yang masih berada pada posisi ke-17 tidak menyurutkan niat dan semangat mereka untuk terus memberikan dukungan memenuhi Stadion Delta. Ya, memang itu contoh bagus buat supporter bagaimana kecintaan mereka tidak surut walau tim kesayangan mereka berada di posisi bawah. Karena memang cinta kepada klub itu harus cinta yang sejati, bukan? Iya. Sekaligus menunjukkan bagaimana kelebihan Indonesia Super League, kompetisi paling bergengsi di Indonesia ini senantiasa dipadati oleh ribuan penonton dalam setiap laga yang dilakukan. Ya, dan tidak hanya jumlah penonton yang sangat luar biasa, tapi kualitas kita bisa lihat bagaimana peringkat ke-17 berhadapan dengan peringkat pertama pun tidak ada yang bisa menduga siapa yang akan memenangkan pertandingan sore ini. Bukan? Iya. Pelanggaran pertama tampaknya dilakukan pemain Sriwijaya FC terhadap Farudi. Dia dipanggil Dean. Kapten kesebelasan asal Serbia, akan bola umpan lambung ke depan, masih mampu diantisipasi dengan baik pemain-pemain Sriwijaya FC. Jimmy Koyon tadi sebuah salah komunikasi pemain Sriwijaya FC James Colomel kali ini. James Koko, sebuah kesalahan James Koko jatuh di kaki Hilton Moreira. Sekarang Firman Utina. James Colomel, pemain yang memang sangat layak untuk direkrut oleh Delta Sidoarjo di putaran kedua. Ya, betul. Memang karakternya bukan striker murni yang membuat keras seolah-olah kelebihan pemain di area midfield. Pemain yang dalam beberapa kali uji kesehatan oleh tim medis Sriwijaya FC. Ketika yang Bagams disebut-sebut sebagai pemain yang paling memiliki VO2 max paling stabil. Ya, bahkan gara-gara itu dia ditunjuk menjadi pelatih fisik saat ini merangkap di Sriwijaya. Lalu jauh umpan lambung yang disodorkan Ahmad Maulana, gagal dikejar Kone Lansen. Novarianto, Jimmy Koyon, kali Novarianto, cari celah pemain-pemain Sriwijaya FC Laskar Wong Kito masih belum mampu menguasai jalannya permainan sejauh ini. Ya, kita lihat bagaimana kedua tim di 5 menit pertama ini masih saling menjajaki dan permainan pressing yang biasa diperlihatkan oleh anak-anak Sriwijaya belum berjalan bagus. Hal ini karena kita lihat sejak menit pertama anak-anak Delta justru lebih berani untuk melakukan tekanan.
berhasil dikejar Sheng Daniel Rooney. Ya, ball position tampaknya masih lebih didominasi oleh tuan rumah James Coco Lamel. Balik salahan James Coco. Sebuah bola yang diarahkan ke Sheng Rooney. Ini dia pemain asal Australia milik Delta Sidoarjo. Dengan jatah 2 pemain asal Asia, memang butuh oleh Delta karena kita tahu yang ini dari Australia, sementara Sretto orang kelahiran Serbia, dia juga memiliki paspor Australia. Kembali Sheng Rooney kali ini masih di dalam pertahanan Sriwijaya FC. Untung masih ada Supardi. Sekarang balik Mario Astaman. Ya, kita nantikan keputusan wasit. Tampaknya bola meninggalkan lapangan namun sedikit ada pelanggaran terhadap Mario Astaman. Memang kita lihat bagaimana Sretto sebagai orang bukti. Mau tidak mau dia harus banyak bertarung dengan Ponario yang menjadi adalah lini tengah bagi Laskar yang kita. Ya, saat ini Delta Sidoarjo masih bercoba pada posisi ke-17 di klasemen sementara Indonesia Supri setelah menyelesaikan 17 pertandingan di putaran pertama. Sejauh ini mereka hanya meraih 4 kemenangan, 3 kali draw dan luar biasa 10 sisanya kekalahan bagi mereka. Yang sangat menyusahkan buat Delta Manila. Berbanding berbalik sangat jauh dengan kemampuan Sriwijaya FC. Hingga hari ini memasuki laga ke-18, Sriwijaya masih menjadi pemuncak klasemen Indonesia Super League. Menyelesaikan 17 pertandingan, mereka mampu meraih 11 kemenangan, 3 kali draw dan hanya menderita 3 kekalahan. Satu hal yang lain luar biasa dari Sriwijaya, mereka mampu menciptakan 39 gol dan hanya memasukkan 16. Nilai bagi mereka atau poin sementara 35. Anak dari buku Laskar Wong Kito kali ini hasilkan tendangan projek yang pertama bagi Sriwijaya FC. Ya, Sugati dan Novarianto juga naik. Yongsong crossing melalui tendangan projek yang tentunya akan dieksekusi Firman Utina. Sugati sebuah crossing masih beruntung ada 4 pemain bertahan di depan gawang Delta Sidoarjo dengan Iwas Taman. Waka Yudi tadi. Fahrudin, sebuah kontrol yang salah dari Fahrudin. Untuk Moreira di tengah. Dia di Panggabean. Mario Astaman sang kapten kesebelasan. Bola yang akan dikembalikan ke Mahyadi Panggabean. Sebuah kontrol yang kurang cermat dari Mahyadi Panggabean. Dia pemain asal Medan, pemain yang juga pernah memperkuat Persik Kediri. Pokoknya bagaimana ekspresi dari coach Kasar tadi. Menempatkan Sriwijaya FC pada pemuncak klasemen di klasemen sementara dalam merupakan prestasi tersendiri bagi seorang pelatih Kasar tadi. Ya, apalagi selama ini dia lebih banyak sebelumnya sebagai asisten
namun kali ini dia ditunjuk menjadi pelatih kepala meneruskan generasi Ivan Kolev dan Ahmad Darmawan. Buat image depan gawang dari Robin Zulu masih gagal dimaksimalkan pemain-pemain Delta Sidoarjo. Kita lihat bagaimana hampir seluruh pemain asing termasuk Mio dan Deltras naik ke masuk ke kotak penalti Sriwijaya pada saat sepak pojok. Lihat bagaimana Sreko yang mengambil sepak pojok. Dengan spekulasi di luar kotak penalti masih jauh dari sasaran, dilepaskan oleh Fahrudin. Kali pelanggaran Ben Wahyudi kali ini terhadap Milton Morena dalam bebas dari Sriwijaya FC. Kotak penalti Deltas kali ini masih mampu diantisipasi dengan baik benteng pertahanan Delta Sidoarjo, James Kokolomel. Shangroni, James Koko masih mampu dikuasai pemain Delta Sidoarjo, Mio Dadi. Taufik Stretsko, Mio Dadik kurang cermat. Berapa kali kesalahan passing dilakukan pemain-pemain Delta Sidoarjo. Hilton Moreira, masih ada Benny Wahyudi ataupun Purwaka Yudi. Dan ini dia Benny Wahyudi. Menghasilkan lemparan ke dalam bagi Sriwijaya FC. Ya, pertarungan di lini tengah, lapangan tengah tidak bisa dihindarkan oleh dua tim. Dua tim sama-sama memiliki pemain-pemain yang sangat berkualitas untuk bisa menguasai lini tengah. Ya, dan memang apa yang kita khawatirkan di menit awal tadi dalam pembahasan kita bahwa memang dibutuhkan adaptasi. Kita lihat bagaimana beberapa pemain asing di Deltras belum padu dengan pemain-pemain lokal. Beberapa kali terjadi kesalahpahaman dalam passing-passing yang mereka lakukan. Dan di kubu Sriwijaya FC setelah Thierry Gattuso tidak dapat diturunkan dalam laga sore ini, jadi ujian tersendiri bagi Jimmy Koyon untuk menempati posisi yang biasa ditempati oleh Thierry Gattuso. Ya, Jimmy Koyon, pemain asal Australia yang berusia 30 tahun. Pernah bermain di West Ham United sebelum di Port Glory dan City. Ini dia Mio Dadik akhirnya memperoleh kartu kuning pertama dari wasit Budi Setia. Kapten kesebelasan asal Serbia, Mio Dadik. Ya, mantan pemain Persiba Balikpapan ini memang perlu lebih mampu mengendalikan temperamental, terutama aksi-aksi dia dalam memprotes wasit yang justru mengundang datangnya kartu. Waka Yudi. Dari kesalahan yang sama dilakukan pemain Deltras, kesalahan dalam passing, jatuh di kaki pemain Sriwijaya FC. Seperti kali ini Varianto, Jimmy, Yadi Panggabean, main-main di daerah pertahanan sendiri pemain-pemain Sriwijaya FC. Ya, pengawalan yang begitu rapat, man-to-man marking yang dipagalkan oleh Deltas membuat Sriwijaya tidak dapat mengembangkan permainan Bu. Ya, dengan mengandalkan satu striker di lini depan, lone striker, ini membuat keunggulan jumlah pemain dimiliki oleh Deltas di lini tengah. Mereka memiliki 5 pemain sekaligus di area midfield.
ini memiliki Tonario dan Firman Utino untuk bergerak leluasa di area gelandang. Tendangan bebas, sebuah set piece bagi Sriwijaya FC setelah Maria Stama dilanggar tadi. Siap-siap, Kit Kayamba Gams. Firman Utina, Maria Staman. Varianto tadi melebar ke kanan. Menghentikan Emre Ridwan. Jarak terhadap Syahroni. Wow, angkat kaki terlalu tinggi. Supardi. New Dedik. Salah satu kelebihan dari Sriwijaya FC dalam 3 musim akhir, mereka tidak terlalu banyak melakukan perubahan. Mereka masih memiliki Ferry Rotinsulu, juga ada Supardi, Mahyadi Panggabean, Maria Staman, Firman Utina, dan Kit Kayamba Gams. Ya, namun rasanya perombakan besar harus dilakukan oleh Sriwijaya, karena kalau kita lihat dari sisi usia hanya 2 orang yang berusia 29 tahun, Supardi dan Ferry. Selainnya di atas 30 tahun. Benar-benar harus terjadi perombakan total, termasuk Gam yang hampir memasuki usia ke-40. Supardi, Ahmad Ridwan, ini memang harus ada peremajaan buat Sriwijaya. Dan relatif 3 tahun ini tidak banyak berganti pemain. Bahkan Novarianto pun sudah memasuki usia yang ke-33. James Koko. Sekitar pertahanan Sriwijaya FC, James Kokolomel. Bola kali ini lebar ke kiri. Sebuah crossing langsung ke kotak penalti, terlalu jauh. Sebuah crossing yang dilepaskan Wahyu Gunawan. Ya, berbanding terbalik antara usia rata-rata pemain Sriwijaya FC, sebaliknya Delta Soedarjo dihuni oleh pemain dengan usia rata-rata 26-27 tahun, Bung. Ya, bahkan kalau kita lihat pemain depan mereka, Maulana hanya berusia 22 tahun, yang menjadi selama ini cadangan dari Kiski yang juga 23 tahun, Syahrini 23 tahun. Dia masih harus menunggu lebih lama lagi kedua tim untuk bisa menjebol gawang atau menciptakan gol. Kayak Bagams, Supardi. Beberapa kali kesalahan mendasar dilakukan oleh beberapa pemain kedua tim. Ya, kalau kita perhatikan memang Sriwijaya tampil dengan tempo permainan yang tidak begitu cepat, namun mereka berusaha untuk menguasai bola sebanyak-banyaknya. Sedangkan di Eltras kita lihat bagaimana beberapa kali pemainnya melakukan kesalahan-kesalahan mendasar dalam melakukan passing. Sepertinya mereka harus lebih mampu untuk melepaskan beban interior karena di peringkat bawah klasemen. Anak datang dari Shenroni kali ini sayang sekali tidak ada satu pun tekan. Nyambut crossing matang dari Shenroni, masih tekanan datang dari Delta Sidoarjo. James Koko kali ini sendiri dia lepaskan diri. Masih mampu diantisipasi dengan baik oleh Jimmy Koyon. Dalam 2 laga sebelumnya, Delta Sidoarjo mereka berhasil menahan imbang Persisam Putra Samarinda di Samarinda dengan 1-1. Sebelum itu mereka takluk tipis 1-0 menghadapi Mitra Kugar. Sementara itu bagi Sriwijaya FC
Dalam 2 laga sebelumnya, mereka unggul atas Persiram Raja Ampat 1-0. Sebelumnya, mereka juga unggul 4-3 atas Mitra Kukar. 2 laga berhasil raih poin penuh di kandang sendiri. Hilton ataupun kita yang bagal berbahaya. Sebuah serangan balik dari Sriwijaya FC yang sangat tidak diduga-duga oleh benteng pertahanan Delta Sidoarjo. Nyaris saja sebuah kerjasama yang sangat apik. Dua pemain depan Sriwijaya, bagaimana crossing yang sangat matang dari Kitka yang Bagams masih gagal dijangkau oleh Hilton Moreira. Ya, kita lihat bagaimana perlahan namun mematikan gerakan-gerakan dari lini depan Sriwijaya. Namun sayang, kita lihat bagaimana Hilton Moreira tidak mampu mengantisipasi bola yang sebenarnya relatif mudah bagi pemain Brasil ini. Shangroni, James Koko, balisan kanan datang dari kubu tuan rumah kali ini berbahaya sebelum penerobosan crossing. Kali ini mampu diamankan dengan sangat baik atas oleh Novarianto. Nyaris saja menciptakan gol pertama James Koko bersama Delta Sidoarjo. Ini dia sebuah sentuhan 1-2-3 pemain Delta Sidoarjo masih mampu dipotong dengan baik. Novarianto lemparan ke dalam bagi Delta Sidoarjo. Novarianto, Fahrudin kali ini kerjasama. Upaya Fahrudin dan juga Kone nampaknya berbuat pelanggaran terhadap pemain Sriwijaya FC. Untung di lini belakang Sriwijaya FC memiliki pemain sekelas Novarianto. Kaki Cornele menginjak kaki dari Nova ini membuat wasit menyatakan ada pelanggaran di situ. Di akhir putaran pertama, manajemen Delta Sidoarjo harus mengeluarkan beberapa pemain pilar mereka untuk bisa merekrut 5 pemain baru. Antara lain yang dikeluarkan adalah Sinyun Jun, Walter Brizuela, Dan Amos Mara juga Amos Mara. James Koko Lomel dari sisi kanan pertahanan Sriwijaya FC. James Koko, ini dia pemain baru mereka. Mitrovic masih berbentur badan pemain Sriwijaya FC. Mitrovic, Fahrudin tadi, Kone Lansen. Ya, begitu mudah pemain-pemain Deltas mampu menembus benteng pertahanan Sriwijaya FC, mampu menerobos hingga jauh ke kotak penalti Sriwijaya. Ya, dan hal itu wajar karena memang kita lihat bagaimana James dan Shangroni memiliki karakter yang sangat eksplosif, mampu bergerak merangsek maju ke depan, dan ini yang harus diantisipasi oleh Nova dan Jamie Coyne. Sangat berbahaya kita lihat bagaimana gerakan-gerakan eksplosif dari James dan Shangroni. Fahrudin, Shangroni, masih bermain dengan sangat sabar pemain-pemain Delta Sidoarjo berusaha untuk menembus benteng pertahanan Sriwijaya FC.
bagi Sriwijaya. Ahmad Ridwan, Supardi, kali Muhammad Ridwan, kita yang Bagams, umpan langsung diberikan Hilton Moreira. Pelanggaran sekalipun Hilton jatuh di kotak penalti Delta Sidoarjo. Ya, agak mengherankan Bung, begitu mudah mereka membuang-buang bola. Ya, ini yang saya katakan tadi, terlalu banyak kesalahan mendasar dan ini menurut saya akibat belum waktunya anak-anak Deltas melepaskan diri dari tekanan sebagai tim juru kunci, nyaris juru kunci dari satu tingkat di dasar klasemen. Sementara ini yang beban ini harus dilepaskan oleh anak-anak Bluestorm, bahwa mereka mampu, bahwa mereka bisa. Play on, bukan pelanggaran. Serang balik Delta Sidoarjo dari sisi kanan untuk kiri pertahanan Sriwijaya FC, gagal dikejar oleh Fakhrudin. Kembali terbuang peluang bagi Delta Sidoarjo. Masih 0-0 memasuki menit ke-27 di babak pertama. Jadi Panggabean, Hilton yang dituju, aktif 2 pemain sekaligus, masih mampu melepaskan diri Hilton Moreira. Instruksi lain dari pelatih asal Jerman, Peter George. Segroni, bayang-bayang Novarianto melepaskan tendangan dari luar kotak penalti. Yusuf Tana masih lemah, membahayakan gawang Sriwijaya. Betul banget, dan kalau kita perhatikan memang kondisi stadion, cuaca panas kota Surabaya ini bisa jadi salah satu faktor yang membuat kedua tim lebih memilih untuk bermain dengan tempo sedikit agak lamban. Namun kalau kita perhatikan beberapa pemain asing anyar yang dimiliki oleh pemain-pemain Deltas ini memang belum padu dengan tim secara keseluruhan. Terlalu banyak mereka menahan bola sehingga permainan menjadi sangat lamban terlihat. Dan kembali datang dari Delta Sidoarjo, Benny Wahyudi. Kejadian yang sama kembali terjadi. Kesalahan crossing, kesalahan passing. Anyar center back yang dimiliki oleh Sriwijaya, Jimmy Coin, terakhir bermain di Sydney, hampir 10 tahun bermain di Serie A Australia. Salah satu pemain baru yang dimiliki Delta Sidoarjo. Ya, Richard Cone, Ya, hanya sedikit mengalami gangguan. dan begitu juga Ferry Sulu juga mendapatkan perawatan dari tim medis. Ini yang saya katakan tadi, Bung Opan, ini faktor yang sangat panas. Bahkan penonton kita lihat bagaimana berusaha untuk menutupi kepala mereka dari teriknya panas matahari. Ini sangat berpengaruh buat fisik pemain di lapangan, sangat menguras tenaga. Sekarang kedua bagi Sriwijaya, Mahyadi, Hilton. Lebar ke kanan, Supardi. Tim Jusik kali ini. Mario Astaman. Lim. Main 1-2 dengan Mario Astaman. Mahyadi Panggabean. Masih Popon. Sang kapten kesebelasan, Popon Astaman. Mahyadi.
Kesalahan dilakukan Mahyadi. Sengroni kali ini tekanan datang dari Delta Sidoarjo. Serangan balik Sriwijaya, Ketkaya Bagams juga salah. Sebuah bola yang diarahkan ke Hilton Moreira jatuh di kaki pemain Deltas. Serangan balik kembali datang dari Sriwijaya FC. Ya, Bung Bari. Sebuah upaya yang sangat menguras energi, namun kesalahan passing kembali terjadi. Ya, dan kita lihat bagaimana sebenarnya Ridwan sudah melakukan sprint yang sangat bagus, namun sayang dia terpleset. Kalau mampu menguasai bola, Sriwijaya FC kali ini Nario Astaman, Supardi, Nario, sebuah kontrol bola sangat baik dari Popon Astaman. Lebar ke kiri, gagal dikejar Mahyadi Panggabean. sayang sekali kita lihat terlambat Mayadi mengantisipasi posisinya untuk harus segera siap menerima bola. Beberapa musim yang lalu di bawah asuhan Rahmat Darmawan, Sriwijaya FC mengukir tinta emas pada kompetisi Liga Indonesia. Ya, dan bersama Persipura, Sriwijaya adalah tim yang beberapa tahun terakhir ini membawa nama Indonesia di kancah AFC Champion ataupun di AFC Cup. Dan persaingan mereka dengan Persipura menjadi daya tarik tersendiri buat PSL di beberapa musim terakhir, termasuk musim kali ini. Hilton Moreira gagal dijangkau dengan baik Muhammad Ridwan. Ya, kita belum melihat sejauh ini memasuki menit ke-33 di babak pertama, tampaknya belum ada peluang yang tercipta oleh Laser Ongkito. Ya, kalau kita amati memang dari awal menit pertama tadi hanya sekali mereka memiliki peluang ketika asis dari gagal dimanfaatkan oleh Hilton Moreira. Namun secara keseluruhan pertandingan berjalan sedikit lamban, itu saya katakan tadi kemungkinan besar karena faktor panas yang membuat kedua tim memilih untuk menghemat tenaga karena mereka khawatirkan habisan stamina di babak kedua nanti. Dan faktor lainnya adalah kita lihat bagaimana terlalu banyaknya anak-anak Deltras, terutama ini tengah mereka dalam berlama-lama menguasai bola, sehingga pertandingan terkesan berjalan lambat. Ya, di kubu Sriwijaya tidak dapat menurunkan Tiga Tusi. Sebaliknya di kubu Delta Sidoarjo, mereka sejauh ini juga belum bisa diperkuat oleh striker andalan mereka, Budi Sudarsono, yang masih belum dengan setelah yang dialaminya. Sangat disayangkan memang Kedai Cibi adalah pemain andalan, pemain harapan, pemain terbaik bahkan termahal yang ada di Delta Sidoarjo. Namun kontribusinya lebih bisa maksimal karena cedera yang alaminya memang belum memungkinkan untuk dia bermain. Bulan lalu sempat ikut latihan, namun dalam latihan terakhir dia cedera. Padahal sudah sangat membesarkan hati Delta Mania. Dengan spekulasi bisa dilepaskan Sengroni tadi, masih membentur benteng pertahanan Sriwijaya FC. Denny Wahyudi tadi lebar ke kanan kali ini. James Kotoloman berpindah sedikit ke kanan pun.
Masih James Koko, Fahrudin. Masih lemah. Tangan sembari berputar dilepaskan oleh Fahrudin. Ferry Rotinsulu. Ini merupakan musim ke-7 Ferry bersama Sriwijaya FC. Pemain yang telah memperkuat Sriwijaya sejak musim 2005. Ya, dan mantan pemain Persipal Palu ini memang sudah menjadi pilar di Derby Star yang tidak tergantikan di kubu Laskar waktu itu. Lensin Kone tadi, Shendroni. Lensin. Oh, sebuah tembakan spekulasi dari jarak yang lumayan jauh. Usai dilepaskan oleh pemain yang satu ini, masih layang jauh di atas miser gawang Ferry Rotinsulu. Ya, kita lihat bagaimana penonton pun kepanasan. Ini yang dikhawatirkan oleh Coach Peter tadi, bagaimana seperti Lensin misalnya pemain Pantai Gading yang sudah berusia 32 tahun ini, kemampuan individual skillnya memang tidak meragukan. Kan menjadi pemain andalan terakhir di Raja Casablanca di Maroko. Namun faktor stamina dikhawatirkan mereka sangat tertulis dengan kondisi panasnya kota Sidoarjo saat ini. Wakayudi melebar ke kiri, kembali ke Wakayudi. Kim Jusik dan Mario Astaman, kapten kesebelasan Sriwijaya FC. Hilton Nurereng dituju, mantan pemain Delta Sidoarjo. Sebuah crossing. Kali ini Firman Utena. Bukan pelanggaran tampaknya. Dikuasai Lensin. Masih Deltras. Mitrovic Stretchko. Nio Dadi. Ya, salah pengertian Nio Dadik ataupun Mitrovic dan juga Fahrudin. Cepat di sebuah crossing ke kotak penalti berbahaya, ada Kit Kayamba Gams di sana. Masih jatuh di kaki Punario Astaman. Kim Jusik, tampaknya pemain-pemain Sriwijaya mulai menemukan gaya atau ritme permainan mereka. Ya, memang sejak menit awal kita lihat bagaimana Sriwijaya berusaha lebih mengutamakan posisi football, menguasai bola sebanyak-banyaknya walau berjalan dengan tempo sedikit agak lamban. Namun pergerakan pemain Laskar begitu terlihat sedikit lebih efisien di lapangan dibandingkan anak Deltras yang kerap kali melakukan passing-passing yang salah. Ya, kita belum melihat adanya peluang-peluang berbahaya yang diciptakan oleh kedua tim sepanjang 39 menit di babak pertama ini. Tampaknya istirahat panjang membuat mereka masih harus lebih menyesuaikan diri dengan lapangan. Ya, kemungkinan banyak faktor. Kalau kita perhatikan memang bagaimana Sriwijaya sebagai tim yang menjadi juara pada musim langsung dihadapi oleh Deltras, ini membuat anak-anak Deltras lebih berhati-hati karena mereka langsung menghadapi tim sekuat Sriwijaya. Sebaliknya ada faktor lain yang membuat Sriwijaya bermain hati-hati. Kita perhatikan bagaimana 7 pemain mereka terancam tidak bisa main hari Rabu nanti melawan Persisam Samarinda karena 7 pemain itu sudah mendapat kartu kuning. Ini yang menjadi warning atau menjadi kendala buat pemain-pemain Sriwijaya untuk bermain lebih hati-hati. Ya, dari catatan pelatih Kasar tadi, Ferry, Rifki, Nova, Libjusik, bahkan Kit Kayamba serta Siswanto sudah mendapat 1 kartu kuning. Artinya jika mendapat kartu kuning 1 pun di pertandingan ini akan membuat mereka absen di laga penting menghadapi
Persisam Samarinda di Samarinda. Lalu deras bola yang disodorkan Mitrovic gagal dikejar Fahrudin. Ini dia mantan pemain andalan Arema Indonesia. Dan Sean Rooney, pemain yang tetap dipertahankan oleh pelatih George Peter. Ya, setelah laga sore ini Sriwijaya akan melanjutkan tur maut mereka ke bumi Kalimantan Timur. Laga pertama menghadapi Persisam Putra Samarinda, kemudian disusul menghadapi tim Naga Mekeng Mitra Kukar. Sementara itu Delta Sidoarjo setelah laga sore ini mereka akan melakukan tur ke Sumatera Utara menghadapi PSMS. Dan dalam laga kedua mereka akan melanjutkan perjalanan ke bumi Serambi Mekah menghadapi PSAP Sigli. Masih 0-0 kedudukan sementara di menit ke-42. Tersisa kurang lebih 3 menit lagi dari waktu normal di babak pertama ini. Mahyadi Panggabean, Hilton. Ya, kontrol bola yang kurang cermat dari Hilton. Berhasil dicuri Benny Wahyudi tadi. Mitrovic, Sretsko melebar ke kiri. Wahyu Gunawan. Kembali Mitrovic. Ya, kembali peluang kita perhatikan. Umpan yang sangat mengherankan, sangat tidak jelas arahnya. Dan kalau kita lihat bagaimana posisi James Kokolomel yang sebelum atau di awal pertandingan tadi bermain di posisi gelandang kiri, memang itu posisi yang sangat tidak tepat buat seorang James Kokolomel. Ini yang membuat dia beberapa kali bergeser ke kanan, dan sebenarnya pergeseran ini harus diantisipasi oleh rekan-rekan lainnya dalam melakukan permutasi, dan juga coach Peter harus mengetahui persis bagaimana tidak cocoknya James Kokolomel bermain di posisi gelandang kiri. Lalu ya, kita lihat barusan bagaimana Hilton, ya betul, pada saat bola akan ditendang sudah berada pada posisi offside setengah langkah. Syahroni, James Koko, Mitrovic, Miodadik. Sedikit turun, Syahroni menjemput bola. Iya, dan ini justru bisa merugikan karena menjadi tidak jelas atau menjadi bias siapa yang menjadi target man di lini depan. Lebar ke kiri saat ini. Ia di Panggabean. Tim Cusik, Novarianto, Supardi, Henry Duan kerjasama dengan Supardi. Masih Supardi. Ya, tampaknya pemain-pemain Sriwijaya harus berupaya lebih keras lagi untuk bisa menembus benteng pertahanan Delta Sidoarjo yang digalang Miodadik. Dan kalau kita lihat lini belakang Deltras memang dipenuhi oleh pemain-pemain pilar andalan mereka. Ada Benny Wahyudi, Wahyu Gunawan, Miodadik, dan Triwaka Yudi. 4 pilar yang memang selama ini menjadi starter, selalu jadi starter di lini belakang The Lobster. Situasi berbahaya bagi kubu Deltras. Wow, sayang sekali hanya terlambat beberapa sentimeter saja hingga yang Gams menyambut
Umpan yang diberikan Firman Utina, ini dia. Hasil melepaskan diri dari kawalan Mio Dadik. Nyaris tadi kita lihat bagaimana hanya sekian detik terlambat. Dan tersisa 1 menit tambahan waktu di penghujung babak pertama. Peluang baru saja diciptakan James Koko. Gagal melewati Novarianto, bukan pelanggaran tampaknya. Ya betul, bersih. Ya bahkan Nova berteriak agar James diberi kartu atas diving yang dilakukan oleh pemain asal Nigeria tersebut. Kita lihat ada masalah di kaki Ferry Rotinsulu dan memang penjaga gawang yang dibesarkan oleh Persija tim Jakarta Timur ini memiliki kendala yang sangat rawan di posisi kaki kanannya. Dan tampaknya langsung mempersiapkan diri penjaga gawang cadangan Sriwijaya, Rifki Mokodompit. Yani Panggabean. Rebutan bola dengan Muhammad Ridwan. Lensin Kon, James Koko, Sheng Roni, bayang-bayangi Oke Supardi, tendangan langsung lebih dipilih oleh Sheng Roni, usaha mengecoh penjaga gawang Ferry Rotinsulu. Ya, dan akhirnya lebih panjang wasit Roni Setia karena bahwa babak pertama Delta Sidoarjo menghadapi Sriwijaya di Stadion Delta ini baru saja selesai. Kedudukan sementara masih 0-0. Kami akan kembali untuk babak kedua setelah pesan-pesan berikut ini. Dua peluang emas bagi Sriwijaya FC tadi masih gagal dikonversikan menjadi gol masing-masing oleh Hilton Morena dan juga Kekayaan Bagams. Sementara itu bagi Delta Sidoarjo peluang terbaik mereka teroleh melalui Sheng Roni dan juga Fahrudin. Tendangan dari jarak lumayan jauh di luar kotak penalti mereka lakukan, namun belum juga mampu menembus gawang Ferry Rotinsulu. Dan ini dia babak kedua Delta menghadapi Sriwijaya FC. Sriwijaya FC. Varianto, Nova, Jimmy, pada posisi Kenny Gattusi, Jimmy, jadi Panggabean, langsung diarahkan ke Hilton, satu saja Mio Dadik. Sheng Roni kali ini berhadapan langsung dua pemain asal Australia, Sheng Roni dan juga Jimmy Koyon. Dalam dilanjuti. Jimmy langsung jauh ke depan. Ahmad Ridwan, Hilton yang dituju, Firman Utina, baca dengan baik oleh benteng pertahanan Delta Sidoarjo. Mainan 1-2 yang dikembangkan Firman Utina dan juga Hilton. Ya, kita lihat bagaimana tetap di belakang Deltas yang masih sulit ditembus oleh bomber-bomber dari Sriwijaya.
Mario Astaman tadi, Mahyadi Panggabean kali ini. Novariando. Nova. Kayak Bagams tadi. Mario Astaman berbahaya. Ya, sebuah sodoran dari Mario Astaman sempat menyentuh pemain belakang, tepatnya Purwaka Yudi. Harus dijangkau Muhammad Ridwan. Shengroni kali ini. Ya, masih belum jelas kita lihat bagaimana pergerakan Yunus Kokolongo tadi. Sekarang terhadap Doni Wahyudi. Jimmy Koyon. Jarak terhadap Wahyu Gunawan, Muhammad Ridwan. Adalah merupakan musim kedua Muhammad Ridwan memperkuat Sriwijaya FC. Ya, memang ada sedikit sentuhan kaki dari Ridwan tadi. Jadi membuat pemain terus terjatuh. Kesempatan bagi Delta Sidoarjo. Sedikit naik ke depan. Lensin Kun. Yodadik mengarahkan bola ke Shen Hunimah tampaknya. Akan menjadi perjuangan yang sangat berat bagi Sriwijaya melakoni 3 laga away sekaligus. Setelah ini, yang kami sampaikan tadi, mereka akan melakoni tur maut ke Kalimantan Timur menghadapi Persisa Putra Samarinda dan juga tim Naga Mekes Mitra Kukar. Garam Yodadik dapatkan perawatan dari tim medis. Kekayaan Bagams mencipta 15 gol bagi Sriwijaya FC dalam 16 laga yang telah dilakoninya bersama Sriwijaya. Dan ini dia beberapa pemain cadangan, pemain pengganti Sriwijaya FC. Ada Septia Hadi, ada Siswanto, ya, kita lihat bagaimana peringkat Deltras yang di posisi ke-17 tidak membuat Delta Mania berkurang semangat mereka untuk mendukung tim kesayangan mereka di stadion ini. Kesalahan juga dilakukan Fahrudin, begitu mudah Fahrudin bahkan memberikan bola pada pemain-pemain Sriwijaya. Novarianto, Yadi Panggabean yang dituju. Luar biasa, sebuah intercept yang sangat jitu dari Benny Wahyudi. Masih Benny Wahyudi. Jauh akhiri tendangan spekulasi sembari berlari dilepas oleh Benny Wahyudi. Ya, ini mungkin yang kesekian kali kesalahan-kesalahan aneh menurut saya yang dilakukan oleh pemain-pemain Deltras. Begitu saja membuang peluang, terburu-buru melepaskan tembakan dari jarak jauh, padahal rekan-rekannya sudah meminta di lini depan. Ini yang kita bahas tadi, bagaimana sebenarnya yang dibutuhkan oleh Peter Jok adalah mengatur seluruh pemainnya untuk mengetahui apa yang harus dia lakukan ketika menguasai bola di lini tengah. Terlalu tinggi Novarianto memperoleh kartu kuning yang kedua dalam pertandingan sore ini. Yes. Ini yang membuat
Nova akan absen melawan Persisam. Ya, Dia sudah mendapat satu kartu kuning. salah satu kekhawatiran yang dialami pelatih Kasar tadi, dan akhirnya terbukti satu di antara pemain-pemain andalannya, Novarianto, harus kehilangan momen untuk memperkuat Sriwijaya dalam laga awal di Kalimantan Timur. Ya, beruntung di pertandingan melawan Persisam nanti justru Thierry Gattuso dan Ahmad Fikrianto sudah bisa bermain, lolos dari hitungan akumulasi kartu. Muhammad Ridwan Ya, kembali kesalahan mendasar diperlukan oleh anak-anak Deltras dalam melakukan passing. hal yang tidak biasanya terjadi oleh seorang Firman Utino, crossing yang jauh dari sasaran. Iya, Sriwijaya FC di musim ini adalah merupakan salah satu dari dream team yang menghuni Indonesia Super League. Selain tentunya Persib Bandung, Persipura, dan juga Mitra Kukar. ya, dan salah satu pembelian terbaik mereka adalah ketika mereka mampu menarik atau mengambil Triton Meriere dari Persib Bandung. Dan kalau kita perhatikan stadion ini sudah tidak asing lagi sebenarnya buat Triton Meriere, karena dia 3 musim pernah menjadi pujaan bagi Delta Mania di Delta Sidoarjo. Berbahaya. Sebuah blunder nyaris dilakukan Ferry Rotinsulu di kotak penalti sendiri. Masih beruntung tidak jelian atau kekurang jelian Shengroni membuat peluang yang ada di depan mata di kotak penalti Sriwijaya terbuang. Ini dia blunder yang dilakukan Ferry Rotinsulu. Lambat menarik diri ke belakang Shengroni karena pada posisi offside. Ya, ini wasit tampaknya AW2 mengatakan offside. Rooney sedikit melakukan protes karena merasa bola itu berasal dari kaki pemain Jenkoi, pemain Sriwijaya, sehingga dia sampai memprotes dengan gerakan-gerakan menunjuk jarinya ke kepala. Garan Hilton terhadap Benny Wahyudi. Ya, dari update skor yang saya katakan tadi, Persipura sudah meraih 3 poin, berarti saat ini memiliki 39 poin. Sebaliknya Sriwijaya masih tetap 36 hingga saat ini. Ini yang harus diantisipasi oleh Laskar Wong Kito dalam perburuan atau memperebutkan posisi puncak klasemen sementara. Ya, masih tersisa kurang lebih 35 menit lagi dari waktu normal bagi Sriwijaya untuk bisa membuktikan diri. Serangan balik Laskar Wong Kito, Firman Utina, Kit Kayamba Gams, dan masih membentuk tiang gawang, masih peluang bagi Sriwijaya FC. Hilton juga gagal. Peluang emas, peluang terbaik akhirnya diperoleh Sriwijaya FC melalui Kit Kayamba Gams. Kerjasama dengan Firman Utina namun masih kandas. Ya, kita lihat bagaimana ekspresi Gams seperti tidak percaya. Dia sudah melepaskan tembakan yang sangat mematikan buat penjaga gawang Wahyudi, namun gawang masih membela Deltras. Kita lihat sangat bagus, pressing yang sangat tepat. Gams sampai tidak percaya tadi. Ini adalah merupakan peluang terbaik yang diperoleh Sriwijaya sejauh ini. Kembali peluang bagi mereka, diarahkan langsung ke gawang. Masih mampu ditip dengan baik oleh penjaga gawang Deltras Wahyudi. Kembali menghasilkan tendangan pojok lainnya bagi Laskar Wong Kito. Ini dia kerjasama Firman Utina. Salah satu kelebihan Firman Utina menerobos benteng pertahanan hingga ke kotak penalti. Kita lihat bagaimana Wahyudi sudah berada pada posisi yang tidak berdaya melihat arah bola yang sangat sulit dia hadang oleh penjaga gawang ini. Namun sayang gawang masih memihak tim tuan rumah. Firman Utina crossing yang jauh diarahkan ke Muhammad Ridwan, masih terlalu jauh, masih tampak tidak percaya Firman Utina dengan peluang emas yang berlalu begitu saja.
Ridwan. Masih Ridwan. Jatuh di kaki Purwaka Yudi. Bahrudin Shengroni gagal melepaskan diri. Pemain asal Australia dari kawalan Novarianto. Ya, harus menunggu lebih lama lagi kedua tim untuk bisa menjebol gawang. Irmanutina, Kayam Bagams, lalu jelas sebuah pelanggaran dilakukan Mitrovic Strekko terhadap Ponariwas Taman. Ini dia salah satu pemain yang disebut-sebut pernah merasakan panasnya Serie A Liga Italia bersama Piacenza beberapa tahun yang lalu. Ya, kita perhatikan anak-anak Sriwijaya sudah lebih berani untuk melakukan terobosan-terobosan cepat, dan ini harus diantisipasi oleh lini belakang Deltras. Ya, memang ada jalan kaki tadi dari Mayadi. Sebuah injakan terhadap Beni Wahyudi, pemain yang juga pernah membela Rema Indonesia. Beni Wahyudi, Sal Fahrudin, Mirdadi, kita posisi kiri kali ini Lensington, James Coco Lomel. Iya, sebuah aksi individu James Coco. Tindakan penyelamatan oleh Jimmy. Tepatnya Jimmy Toyon. Masuki menit ke-59 atau 60 di babak kedua. Sejauh ini belum ada satu peluang emas pun yang tercipta oleh pemain-pemain Delta Sidoarjo. Kayam Bagams, luar biasa Bung, kecepatan yang dimiliki pemain yang telah berusia 40 tahun ini. Mitrovic, diarahkan langsung ke James Coco. Bayang-bayangi Supardi, masih James Coco Lomel, berbahaya James Coco. Sayang kita buat masih terlalu servis. Oke, James Coco yang dia harus memberi sinyal minta maaf kepada rekan-rekannya. Masih terlalu jauh dari sekarang. Dan pergantian pemain di kubu Delta Sidoarjo, main serba bisa Ahmad Yusuf. Masukkan, ditarik keluar Maulana. Pemain muda Ahmad Maulana ditarik keluar dan digantikan oleh M. Yusuf. Mitrovic. Ruang bagi Sriwijaya FC, Kayam Bagams. Lalu dekat ke penjaga gawang Wahyudi. James Coco kali ini, serangan balik, Delta Sidoarjo. Bayang-bayangi, ya, Lik Josik. Musim lalu, pemain Korea lainnya yang pernah memperkuat Sriwijaya adalah Shin Yun Jung, yang pada putaran pertama lalu memperkuat Delta Sidoarjo, namun memasuki putaran kedua Shin Yun Jung harus ganti atau tidak memperkuat Deltas lagi. Lain bagi Deltas kali ini, sebuah serangan bebas tampaknya akan dieksekusi oleh Mitrovic Stretko. Putaran 3 ada 3-4 pemain Sriwijaya ataupun Deltas di hadapan gawang Sriwijaya. Mitrovic langsung diarahkan ke gawang
masih terlalu mudah bagi penjaga gawang Ferry Rotinsulu. Ya, kita lihat bagaimana memang sejak Taufik bergabung, bola-bola mati selalu dipercayakan kepada pemain Serbia berpaspor Australia ini. Memang pemain ini yang diharapkan menjadi jangkar atau playmaker di lini tengah dari Deltras untuk putaran kedua ini. Muhammad Ridwan bersama dengan Supardi, masih Supardi memasuki daerah pertahanan Deltras Sidoarjo, sebuah crossing Supardi tampaknya akan diarahkan ke Kintayam Bagams. M. Yusuf, Fahrudin, Yusuf lalu melebar, umpan jauh yang diberikan M. Yusuf gagal dijangkau Fahrudin, dan ya tampaknya tidak ada pilihan lain bagi pelatih Kasat tadi. Sepertinya penjaga gawang utama mereka Ferry Rotinsulu harus ditarik keluar, Bung. Ya, memang masalah kaki kanan adalah masalah cedera lama buat seorang Ferry Rotinsulu, dan tampaknya kembali kambuh pada pertandingan ini sehingga dia harus diganti oleh penjaga gawang cadangan Luka Dompit. Lalu tendangan bebas diberikan kepada Sriwijaya. Firman Rutina siap-siap Hilton. Ada Hilton, Kintayam Bagams, juga Muhammad Ridwan. Buang heading masih lemah dari Kintayam Bagams, membahayakan gawang Wahyudi. Ya, Ferry Rotinsulu, penjaga gawang utama yang sejauh ini senantiasa menjadi pilihan utama dalam beberapa musim, harus ditarik keluar, digantikan Rizky Makadompit. Sebuah kehilangan tentunya bagi Sriwijaya FC. Memang terlihat sejak babak pertama tadi betapa kali Ferry Rotinsulu telah mendapatkan perawatan dari tim medis. James Koko, fighting spirit yang luar biasa dari pemain asal Liberia, James Koko Lomel. Yang masih berusia 27 tahun, James Koko membuka bola yang gagal. Tangkap Mahya di Panggabean. Aktif dua pemain sekaligus, Bung. Ya, betul. Memang salah satu kelebihan dari pemain Liberia itu adalah tipe slugger. Masih peluang bagi Sriwijaya ataupun bagi Deltras Mitrovic, lebar ke kanan. Firman Rutina, ini Supardi yang dituju. Sekarang balik, Sriwijaya tidak mampu dijangkau oleh Muhammad Ridwan. Ya, terlalu deras tadi, tidak ada umpan dari Hilton Moreira. Rebutan bola Mahyari Panggabean dan juga Sheng Rumi. Tangan bebas bagi Sriwijaya FC. Kintayam Bagams langsung ke kotak penalti. Ini dia Ferry Rotinsulu kembali mendapatkan perawatan medis, tampaknya cedera dialami pada paha sebelah kanan. Pemain asal Palu yang telah membela Sriwijaya sejak musim 2005.
Dan menarik pun lihat bahwa cadangannya juga berasal dari Sulawesi Utara, artinya rotasi ini digantikan oleh Moga Dompit. Ini tendangan bebas bagi The Lobster, Delta Sidoarjo. Shengroni juga Gun Lenzin dan ada Miodadik ikut naik membantu. Wow, ya, sebuah penyelamatan pertama ditargetkan oleh Rizky Motodompit. Tampil tanpa percaya diri jaga gawang kedua Sriwijaya FC ini. Ya, namun dari beberapa penampilannya Rizky beberapa kali memang tampil angin-anginan, kadangkala mampu melakukan penyelamatan gemilang, namun beberapa kali melakukan blunder, dan ini sebenarnya bisa diantisipasi oleh anak-anak Beltras dengan melepaskan tembakan-tembakan dari luar kotak penalti. Ya, baru saja kita lihat pelanggaran yang sangat serius dilakukan oleh Nova. Sebuah benturan yang tidak bisa dielakkan antara Fahrudin dan juga Nova Rianto. Kita lihat berbahaya jika Nova mendapat kartu kuning lagi, berarti kartu kuning kedua pun. Kita lihat apa keputusan wasit, ya memang sangat berbahaya. Ini sangat mengherankan melihat tindakan Nova ini. Dan pergantian pemain kedua baru saja dilakukan Sriwijaya FC. Ditarik keluar sang jenderal lapangan tengah Firman Utina, digantikan Rizky Noviansyah. Sebuah keputusan yang tidak biasanya ditempuh oleh Kasar tadi, menarik keluar seorang Firman Utina. Ya, memang cukup mengejutkan keputusan Kasar tadi. Kita tahu bahwa salah satu keberhasilan Gam sebagai top scorer dengan 15 gol, salah satunya adalah karena kemampuan dari lini gelandang Firman Utina dan Ponario. Dan memang mengejutkan melihat kali ini Firman harus dikeluarkan oleh coach Kasar tadi. Ini dia Sriwijaya FC. Dan yang baru saja masuk Rizky Noviansyah menggantikan Firman Utina. Wakayudi, pengawalan ketat diberikan oleh Wakayudi terhadap Rizky, tidak memberi ruang sedikit pun. Apakah Kasar tadi menginginkan daya gebor yang lebih dengan pasukan Rizky? Betul, pemain muda dengan tenaga yang lebih energi. Karena kita tahu dengan kondisi panas kota Sidoarjo tadi, kemungkinan besar stamina dari Firman Utina dinilai oleh coach Kasar tadi sangat menurun. Mario Astaman lebar ke kanan, Jimmy Koyon lanjut meninggalkan lapangan pertandingan. Sekarang ke dalam bagi Delta Sidoarjo. Baru kesalahan mendasar dilakukan seorang Purwakayudi. Fahrudin, masih Fahrudin, lebar ke kanan, berbahaya. James Koko. Ya, sudah berada pada posisi offside James Kokolomel. Kembali pindah ke sisi kanan, pemain asal Liberia ini jelas berada pada posisi offside James Kokolomel. Hanya kedudukan yang masih kosong-kosong tidak menyurutkan semangat para Delta Mania untuk terus memberikan dukungan kepada The Lobster. Satu peluang emas diperoleh Hilton Morera sejauh ini.
Tepatnya pada babak pertama tadi, crossing matang dari Kit Kayamba Gams belum mampu diselesaikannya dengan baik. Dan ini dia Novarianto sudah memperoleh 1 kartu kuning di awal babak kedua tadi. Sekarang ke dalam bagi Sriwijaya, Supardi. Hilton, Mario Astaman kali ini. Yadi Panggabean. Jadi kesalahan Mahyadi Panggabean. Taufik Sletko. Rio Dadik. Sengroni dan juga James Cope yang dituju. Anggaran Rio Dadik. Anggaran Jimmy Kelung terhadap Sengroni menghasilkan tendangan bebas bagi Delta Sidoarjo. Situasi berbahaya bagi lini pertahanan Sriwijaya FC. Memang 50-50 tadi mestinya kita lihat bagaimana Dencak betul wasit ingin memutuskan lebih melihat pelanggaran. Tampaknya ada dukungan dari Ali2 tadi bahwa ada pelanggaran, ada lihat kaki ini terkait tadi. Dan sebuah set piece yang sangat menguntungkan bagi kubu tuan rumah Delta Sidoarjo. Kita nantikan tampaknya akan dieksekusi Wahyu Gunawan. Rio Dadik naik ke kotak penalti. Wahyu Gunawan berbahaya. Rinian Yusuf. Ya, kembali terjadi pelanggaran. Sang striker yang baru masuk dengan babak kedua menggantikan Firman Utina, Rizky Noviansyah langsung merasakan kartu kuning dari sang wasit Dodi Setia setelah pelanggaran dilakukan terhadap N. Yusuf. Ruang kembali lahir bagi The Lobster. Ini dia pergerakan pemain Yunil N. Yusuf. Terus dihentikan dengan pelanggaran oleh Rizky Noviansyah. Ya, memang technical foul, tindakan yang harus dilakukan oleh Rizky tadi. Ini hal yang wajar untuk menghentikan karena posisi yang sangat berbahaya juga diberi keleluasaan untuk mendekati kotak penalti. Dan ini saya katakan tadi berbahaya buat penjaga gawang cadangan Mokodompu. Situasi menegangkan di kubu Sriwijaya FC memperoleh 2 ancaman melalui tendangan bebas dalam tempo 1 menit. Sebuah ujian tentunya bagi penjaga gawang pengganti Rizky Mokodompit. Hal yang berbeda jika yang berada di bawah Mistar adalah Ferry Rotinsulu. Rasa tenang dari anak-anak Sriwijaya pasti semakin besar. Namun kali ini dihuni oleh penjaga gawang cadangan. Kita nantikan Mitrovic masih membentur benteng pertahanan Sriwijaya FC. Peluang lain bagi Delta terbuang percuma. Masih terus mengurung pertahanan Sriwijaya FC pemain-pemain Delta Sidoarjo. Tampaknya sejauh ini dalam 5 menit terakhir Sriwijaya tidak mampu melepaskan diri dari tekanan Deltras. Mario Astaman, Yadi, pelanggaran dilakukan terhadap pemain Sriwijaya FC dan kali ini oleh Lenzin Cook. Dua kartu merah yang kedua bagi kubu Delta Sidoarjo. Ya, betul. Tindakan yang sangat tidak pantas dan kartu kuning yang layak buat pemain asal Pantai Gading ini.
menghasilkan tendangan bebas bagi Sriwijaya FC. Main asal Korea Selatan, Lee Joshi. Dan tampaknya pergantian pemain ketiga akan dilakukan oleh kubu tamu Sriwijaya FC. Siap-siap mantan pemain Persib Bandung Siswanto digantikan Muhammad Ridwan. Perubahan kembali dilakukan oleh pelatih Kashat tadi, ditarik keluar Muhammad Ridwan. Wing kanan dari Sriwijaya FC memasukkan Siswanto. Banyak juga memiliki posisi yang sama. Betul, keputusan yang sebenarnya lumayan tepat dari seorang Kasar tadi. Siswanto diharapkan bisa lebih hidup serangan dari sayap kanan. Mampu dijangkau dengan sundulan Kayamba Gams, namun sundulan lemah masih mengarah ke sisi kiri tahanan atau gawang Wahyudi. Novarianto, M. Yusuf, Yodadik, Nadio Astaman, Novarianto, Jimmy Koyun. Jadi Panggabean kali ini main-main di daerah kanan sendiri pemain-pemain Sriwijaya FC. Tampaknya masih belum mampu menembus lini tengah dari Delta Sidoarjo. Hilton Moreira, Kayamba Gams. Sebuah tendangan volley, tendangan first time dari Kayamba Gams. Ya, sayang sekali kita lihat ada Gam berada pada posisi yang bebas untuk melakukan tembakan volley atau tembakan first time. Namun arahnya masih terlalu jauh sebelah kiri gawang Wahyudi. Ya, kita lihat berdiri bebas, tidak ada yang mengganggu. Hilton berharap Gam tadi lebih dulu mengkontrol bola. Sangat berbahaya tadi jika dia lebih dulu menghentikan bola. Secara keseluruhan kita lihat bahwa Sriwijaya beruntung memiliki pemain baru asal Australia, Jamie Coyne. Dari penampilannya memang terlihat dari individual skill yang sangat bagus. Pemain yang hampir 10 tahun malang melintang di Liga Australia ini dan bahkan pernah satu musim di West Ham, Inggris. Wahyudi untuk Deltas dan Yusuf luar biasa. Kita jual pemain satu ini, Bung. Main di sisi tengah lapangan dari Delta Sidoarjo kerjasama dengan Syemroni. Sebuah kesalahan dilakukan Taufik Stepko. Serangan balik dari Sriwijaya kali ini, Hilton. Sebuah crossing, Hilton Moreira. Kayamba Gams yang dituju berbahaya. Rizky Noviansyah. Masih tekanan datang dari Sriwijaya FC. Hilton Moreira. Dan diarahkan ke Suparti, bukan offside. Hilton. Sangat-sangat sial. Dalam laga sore ini penampilan Sriwijaya FC bagaimana umpan yang sangat-sangat matang. Masih gagal membuahkan gol. Sebuah upaya yang gagal dari Rizky Noviansyah. Ya, kita lihat bagaimana bagusnya umpan Supardi tadi. Sayang Rizky yang sudah berdiri bebas datang dalam posisi onside, coming from behind. Kita lihat bagaimana bahkan coach Kasar tadi pun harus berteriak gol. Sayang sekali. 2 peluang emas, 99% harusnya berbuah gol. Gagal dimaksimalkan oleh Sriwijaya setelah sebelumnya Kayamba Gams masih membentuk tiang gawang, dan kali ini umpan matang Supardi masih gagal diselesaikan dengan baik oleh Rizky Noviansyah.
Bagams. Daya Purwaka Yudi. Wahyu Gunawan, ini dia Wahyu Gunawan. Pengawalan kita kerap kali diberikan kepada pemain-pemain Sriwijaya yang berada di posisinya. Yang baru saja memberikan assist sangat matang Supardi terhadap Rizky Noviansyah. Sulit dipercaya Bung, bagaimana bola yang begitu matang masih gagal dijebloskan oleh Rizky Noviansyah. Kembali Supardi, Kitayam Bagams, masih Kitayam Bagams. Bentur kaki James Brokolomel menghasilkan tendangan pojok bagi Sriwijaya FC. Kita lihat ketenangan Gam luar biasa dengan mudahnya memperoleh sepak pojok dengan menembak kaki James Brokolomel tadi. Ini dia pemain yang telah menciptakan 15 gol, torehan yang sama seperti yang mampu dilakukannya pada musim 2007 yang lalu, juga menciptakan 15 gol. Hilton, wow, ya. Kita nantikan keputusan wasit. Tampaknya wasit memutuskan itu berbuah gol dan benar. Gol bagi Sriwijaya FC merubah kedudukan menjadi 0-1. Luar biasa. Dalam keadaan scrimmage depan gawang Delta Sidoarjo, Hilton Morena mampu memaksimalkan peluang yang ada dengan tendangan yang tidak terlalu keras, melewati penjaga gawang Deltras dan berubah kedudukan menjadi 0-1. Ya, dan akhirnya Hilton pemain bintang Deltras ini yang justru membobol gawang Deltras. Kita lihat dari tayangan ulang bahwa sebenarnya tidak begitu keras tembakan Hilton tadi, namun mengejutkan. Kita lihat. Ya betul, dari dalam di satu, artinya tidak ada keraguan ya. Dan kebetulan memang posisi wasit yang sangat dekat dengan gawang. Sudah sangat jauh masuk ke gawang Delta Sidoarjo, ini dia. Dapatkan pengawalan dari dua pemain tidak membuat Hilton Morena kehilangan ketajamannya. Dan tambahan 1 gol membuat Hilton telah mengemas 12 gol sejauh ini. Luar biasa. Dua pemain Hilton dan juga Kitayam Bagams dalam memperkuat Persib Bandung selama 2 musim, dan juga Delta Sidoarjo menciptakan 12 gol sejauh ini. Dan Indonesia Super League masih akan menyisakan 15 pertandingan lagi setelah pertandingan sore ini bagi Sriwijaya FC. Buka peluang bagi Hilton dan juga Kitayam Bagams untuk terus menambah perbendaharaan gol mereka. Iya betul, dan kita lihat bagaimana produktifnya Hilton setelah bergabung ke Sriwijaya, nyaris tenggelam di Persib Bandung di musim keduanya. Taufik Stetko melebar ke kanan, maksudnya diarahkan ke Benny Wahyudi, jatuh di kaki Mahyadi Panggabean, masih Mahyadi Panggabean. Pelanggaran Benny terhadap Mahyadi. Kembali menghasilkan tendangan bebas bagi Sriwijaya FC. Peluang lainnya bagi Laskar Wongkito dan Ya, Kiskil Gandrung nampaknya. Akhirnya main muda, main mungil, Kiskil Gandrung dimasukkan, ditarik keluar. Mengeluarkan satu pemain belakang dengan memasukkan striker. Iya betul, artinya memang Coach Peter bermaksud menambah daya gedor di lini depan. Kiskil yang selama ini biasa menjadi tandem dari Kang Runi. Gak ada pilihan lain bagi pelatih Delta Sidoarjo kecuali menambah daya gedor timnya, mengingat sisa waktu yang ada kurang lebih 4 menit lagi dari waktu normal. Masih tertinggal The Lobster Delta Sidoarjo 0-1. Ini adalah merupakan ujian pertama yang memang sangat sulit bagi Delta Sidoarjo pada laga awal di putaran kedua Indonesia Super League. Mereka sudah harus langsung berhadapan dengan Sriwijaya FC. Pelanggaran terhadap Purwaka Yudi.
Rizky Noviansyah. Dan juga skor tetap tidak berubah, artinya 1-0. 3 poin ini tetap membuat Sriwijaya tetap memimpin klasemen sementara puncak klasemen ISL musim ini. Wakayudi, sebuah crossing yang sangat matang, berbahaya bagi Sriwijaya. Ini dia peluangnya dan sebuah gol. Masih membentuk tiang gawang Sriwijaya FC, peluang emas pertama yang diperoleh Delta Sidoarjo. Dan nampaknya wasit menunjuk titik penalti atau yang terjadi. Menantikan gawang tayang lambat tentunya, tayangan ulang. Keputusan wasit menunjuk titik putih. Tampaknya kesalahan dilakukan Mahyadi Panggabean sekaligus membuahkan kartu kuning bagi pemain Mahyadi Panggabean. Buka peluang bagi Delta Sidoarjo untuk bisa menyamakan kedudukan di akhir babak kedua ini. Sana gugat gempitan di tribun Stadion Delta menyambut keputusan wasit. Buka peluang bagi Delta tentunya untuk bisa menyamakan kedudukan di penghujung babak kedua. Sebuah penantian yang harus berlangsung selama 88 menit. Ini dia tayangan lambat. Ya, tampaknya Mahyadi dinilai menjatuhkan dengan sengaja. Banyak Fahrudin Mahyadi, Betul. Ya, dan ini dia akan dieksekusi sendiri oleh Fahrudin. Dan hanya memperoleh hadiah penalti. Siap-siap Rizky Mokodompit. Fahrudin, wow, mampu ditepis dengan sangat baik oleh Rizky Noviansyah. Rizky Mokodompit. Masih Deltras, Rahmat Yusuf. ya ini yang kita katakan tadi bahwa Rizky kadang-kadang mampu melakukan penyelamatan gemilang. Serangan balik dari kubu Sriwijaya FC. Rizky Noviansyah kali ini jelas sebuah pelanggaran dilakukan Benny Wahyudi terhadap Rizky Noviansyah. Keputusan wasit di penghujung babak kedua yang sangat merugikan bagi Delta Sidoarjo tentunya setelah Fahrudin gagal mengeksekusi hadiah penalti yang diberikan oleh wasit Dodi Setia tadi. Ini dia bagaimana penampilan gemilang dari penjaga gawang pengganti dengan sangat yakin, sangat optimis, mampu menipis tendangan dari Fahrudin. Sayang sekali Deltras kehilangan peluang emas bisa menyamakan kedudukan, dan ini dia peluang lain bagi kubu tamu Sriwijaya FC. Ya, luar biasa kita lihat kekecewaan dari seorang Fahrudin. Bagaimana tembakan penalti dengan akurat bisa diantisipasi oleh penjaga gawang Rizky Mokodompit. Kita lihat Dua pembuktian diri dari penjaga gawang yang masuk menggantikan Ferry Rotinsulu. Sisa kurang lebih 3 menit lagi tambahan waktu di babak kedua ini. Dihadapi oleh dua pemain pencetak gol terbanyak di Indonesia Super League, Hilton dan juga Kate Kayamba Gams. Terlalu lama, buang-buang waktu, sebuah keputusan yang tepat dari wasit. ya, ini kartu kuning yang sangat merugikan buat Sriwijaya karena ini kartu kuning kedua buat Gam, karena sebelumnya dia sudah mendapat kartu kuning pada pertandingan sebelumnya, dan ini membuat dia harus absen ketika melawan Persisam Samarinda. Kayamba Gams mampu melewati benteng pertahanan Delta Sidoarjo, sebuah tipu dari Kate Kayamba Gams. Serangan balik Delta kali ini masih ada Mio Dari, satu saja hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi The Lobster. Jimmy Cohen
Doni Wahyudi. Peluang bagi Deltras kali ini. Gagal dikejar Sengroni. Tangan pojok bagi Deltras. Sebuah crossing di kotak penalti. Ya, kembali terulang tindakan terburu-buru dan teroboh yang dilakukan oleh anak-anak Deltras. Mengherankan memang melihat tindakan-tindakan pemberian umpan yang sangat tidak jelas arahnya. Hilton. Kali Hilton Torreira coba melihat peluang, membuang-buang waktu pemain-pemain Sriwijaya FC. Dan akhirnya kemenangan kembali mampu dipetik di luar kandang oleh tim Laskar Wongkito. Unggul tipis 0-1 atas tuan rumah Deltras Sidoarjo melalui gol semata wayang yang diciptakan oleh Hilton Torreira sekaligus menjadi gol kedua baginya, ke-12 baginya di musim ini. 0-1 unggul Sriwijaya FC.